Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari Divisi KP Himpunan Mahasiswa Akuntansi akan menjelaskan materi akuntansi piutang. Apa sih piutang? Piutang itu misalnya kalian sering membaca iklan penawaran penjualan elektronik yang ditawarkan dengan secara kredit. Semua itu ditawarkan dengan syarat yang ringan, misalnya tanpa bunga, tanpa jaminan, serta angsuran yang sangat ringan. Kemudahan-kemudahan tersebut membuat barang dagang secara kredit suatu perusahaan akan meningkat. Nah, penjualan secara kredit akan timbul akun piutang. Selain itu, piutang dapat timbul jika perusahaan memberikan pinjaman kepada pihak lain. Piutang tersebut masuk dalam aset lancar. Klasifikasi piutang. Banyak perusahaan melakukan penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak barang atau jasa. Piutang yang dihasilkan dari penjualan semacam itu biasanya diklasifikasikan sebagai piutang dagang, account receivable atau wesel tagih, not receivable. Istilah piutang receivable mengangkut seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain. Piutang-piutang ini biasanya merupakan bagian yang signifikan dari total aset lancar. Jenis-jenis piutang. Ada 3 jenis piutang. Yang pertama ada piutang dagang, yang kedua ada piutang wesel atau wesel tagih, dan yang ketiga ada piutang lain-lain. Piutang dagang yaitu penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang dagang umumnya berjangka kurang dari 1 tahun, disajikan di neraca pada kelompok aktiva lancar. Sedangkan piutang wesel yaitu jumlah utang pelanggan dalam bentuk tertulis, yang formal selama diharapkan dapat ditagih. Biasanya disajikan di neraca pada kelompok aktiva lancar. Wesel tagih sering digunakan untuk periode kredit lebih dari 1 tahun. Yang terakhir ada piutang lain-lain, termasuk piutang kepada karyawan, piutang kepada direksi, piutang kepada cabang perusahaan, biasanya dalam bentuk piutang jangka panjang yang disajikan dalam neraca di bawah aktiva lancar sebelum aktiva tetap. Piutang dagang adalah bagian kepada perorangan atau kepada organisasi yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang dagang umumnya berjangka kurang dari 1 tahun. Kita lanjut ya, ada 3 macam masalah utama dalam akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang. Yang pertama, pengakuan piutang dagang. Yang kedua, penilaian piutang dagang. Dan yang ketiga, pengalihan piutang dagang. Terus, pada bingung nggak sih pengakuan piutang dagang itu diakuin atau dicatat pada saat apa? Yang pertama, perusahaan memperoleh piutang dagang tersebut melalui adanya penjualan kredit. Jadi misalnya kalau kita ngejual barang nih, kan penjual, kita jual ke orang lain, tapi dia nggak bayar lunas, artinya dia bayar kredit dong. Berarti ada hak kita tuh, kita udah jual tapi uang kita belum semuanya ada di kita. Nah, itu diakui sebagai piutang dagang. Terus yang kedua, piutang dagang harus diakuin sebesar harga jual yang disepakati. Yang ketiga, apabila terjadi potongan dagang, maka piutang dagang harus diakui sebesar harga neto dikurangin potongan. Lalu ada terjadi retur dan adanya pelunasan. Kita langsung ke contoh aja ya. Ini kasus yang pertama, pada tanggal 9 Maret 2019, perusahaan menjual barang dagangan secara kredit senilai 10 juta dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 12 Maret 2019, barang senilai 1 juta dikembalikan karena rusak. Pada tanggal 18 Maret 2019, semua piutang dilunasi sebesar saldo piutang yang ada. Kita langsung aja ya ke jawabannya. Jurnal tanggal 9 Maret 2019 itu piutang dagang pada penjualan senilai 10 juta. Nah, terus pada tanggal 12 Maret 2019 karena barangnya rusak, makanya diretur, makanya dibalikin. Jadi jurnalnya retur potongan penjualan pada piutang dagang senilai 1 juta. Berarti sisa piutang dagang kita 9 juta dong, karena tadi kan udah diretur 1 juta. Terus jangan lupa lihat juga di sini ada termin. Termin itu yang ini ya, syaratnya 2/10 N/30. Artinya apa? Jadi kita dapat diskon sebesar 2% kalau kita bayar waktunya itu
nggak lebih dari 10 hari dari tanggal kita itu kredit. Oke, sampai situ paham? Terus kalau N ke 30 artinya kalau lebih dari 10 hari sampai 30 hari kita itu nggak dapat diskon, tapi juga nggak dapat diskon, tapi juga nggak ngelewatin batas waktu tenggatnya. Terus kan tadi awalnya kita 9 Maret ya, 9 Maret 10 hari ke depan itu tanggal 19 Maret. Berarti tenggatnya itu kalau kita mau dapat diskon 2% itu maksimal di tanggal 19 Maret. Tapi di sini pada tanggal 18 Maret 2019 semua piutang dilunasi. Artinya kita masih dapat diskon 2% dong. Jadi jurnalnya kas di debit, potongan tunai penjualan karena kita bayar nggak ngelewatin tenggat 10 hari itu kita dapat diskon, kita dapat potongan. Oke, dan situ paham? Pada kreditnya itu piutang dagang. Jadi kasih 8.820.000, potongan tunai penjualannya 9 juta karena kita dapat diskon 2% dikali 9 juta 180.000. Pada piutang dagang di kredit sebesar 9 juta. Terus selanjutnya ada metode pencatatan kerugian piutang. Ada 2 metode nih, ada metode penghapusan langsung dan metode cadangan. Penilaian piutang dagang menurut PSAK bahwa piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan sebesar nilai neto atau nilai bersihnya yang bisa direalisasikan, yaitu sebesar kas bersih yang diperkirakan dapat diterima, yaitu sebesar piutang bruto setelah dikurangi dengan taksiran jumlah piutang yang tidak dapat diterima. Melanjutkan dari penjelasan sebelumnya bahwa telah kita ketahui metode pencatatan kerugian piutang itu ada 2 metode. Yang pertama metode penghapusan langsung dan yang kedua adalah metode cadangan. Langsung saja kepada metode penghapusan langsung. Dalam metode ini, kerugian dari piutang tidak tertagih dicatat pada saat perusahaan mendapatkan keyakinan bahwa piutang tidak akan dapat ditagih. Kepastian ini diperoleh setelah perusahaan mendapatkan pemberitahuan resmi bahwa debitur telah dinyatakan jatuh pilot oleh instansi yang berwenang. Untuk contoh kasusnya, pada tanggal 5 Februari 2019, PT ABC mendapatkan pemberitahuan dari instansi yang berwenang bahwa salah satu debiturnya telah dinyatakan jatuh pilot. Piutang perusahaan sebesar 75 juta dan jumlah tersebut sudah dipastikan tidak akan dapat tertagih. Maka, untuk mencatat kerugian piutang tersebut, jurnal pada tanggal 5 Februari 2019, debit kerugian piutang dan kreditnya piutang dagang sebesar 75 juta. Sedangkan jurnal janji untuk melunasi, debitnya piutang dagang dan kreditnya kerugian piutang dagang sebesar 75 juta. Dan jurnal pada saat pelunasan, debit kas, kredit, piutang dagang sebesar 75 juta. Untuk metode yang kedua yaitu metode cadangan. Kerugian ini terjadi akibat adanya piutang yang tidak dapat ditagihkan harus menjadi beban periode di mana keputusan pemberian kredit dilaksanakan, yaitu pada saat terjadinya penjualan kredit. Oleh karena itu, besarnya kerugian yang sesungguhnya tidak dapat diketahui dengan pasti. Maka kerugian piutang ditaksirkan pada tiap-tiap akhir periode akuntansi. Penaksirannya sebesar kerugian piutang yang didasarkan atas pengalaman yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dengan contoh kasus, dengan menggunakan estimasi sebesar 30 juta, ayat jurnal penyesuaian dibuat pada tanggal 31 Desember 2014. Jurnalnya, kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 30 juta. Ini terjadi pencatatannya pada tanggal 31 Desember 2014. Sebagai contohnya, maka tanggal 21 Januari 2015 piutang Tuan Joni sebesar 6 juta pada perusahaan Indotun dihapuskan sebagai berikut. Jurnal pada tanggal 21 Januari 2015.
debit cadangan kerugian piutang, dan kreditnya adalah piutang dagang sebesar 6 juta. Diasumsikan Tuan Joni sebesar 6 juta yang dihapuskan pada tanggal 21 Januari ternyata dapat ditagihkan pada tanggal 10 Juni, tapi hanya sebesar 5 juta. Maka perusahaan Indotun membuat air jurnal untuk mencatat kembali piutang yang telah dihapuskan, yaitu jurnal pada tanggal 10 Juni, debit cadangan kerugian piutang sebesar 5 juta, dan kreditnya piutang dagang sebesar 5 juta. Dan pencatatan penerimaan kas atas pembayaran piutang tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 10 Juni, kas sebesar 5 juta dan kreditnya piutang dagang sebesar 5 juta. Nah, selanjutnya ada metode persentase dari penjualan bersih. Dalam metode ini, jumlah kerugian piutang yang akan dibebankan pada suatu periode ditaksir atas dasar persentase tertentu dari penjualan bersih. Rumusnya A% dikali penjualan bersih. Penjualan bersih diartikan sebagai total penjualan bersih meliputi penjualan tunai dan penjualan kredit, tetapi dapat diartikan sebagai penjualan kredit bersih. Secara teoritis, pemakaian angka penjualan kredit bersih lebih tepat karena piutang timbul dari penjualan kredit. Tetapi jika perbandingan antara penjualan kredit dan penjualan tunai dari tahun ke tahun hampir sama, maka pemakaian angka total bersih akan lebih praktis karena jumlah angka penjualan kredit akan lebih sulit ditentukan dari pembukuan dibanding dengan menentukan angka total penjualan. Nah, selanjutnya ada soal cerita. PT Mulia selama ini menggunakan metode penghapusan langsung dalam mencatat transaksi kerugian piutang. Mulai tahun 2019, PT Mulia bermaksud untuk menggunakan metode cadangan. Dalam menaksir besarnya kerugian piutang digunakan metode persentase dari penjualan bersih. Untuk menentukan persentase kerugian maka digunakan data-data 5 tahun terakhir. Nah, di sini ada data tahun 2015, penjualan bersihnya 15 juta, penjualan kredit bersihnya 12 juta, jumlah yang dinyatakan sebagai kerugiannya 750, diperoleh kembalinya 500.000. Tahun 2016, penjualan tunai bersihnya 17 juta, penjualan kredit bersihnya 14 juta, jumlah yang dinyatakan sebagai kerugiannya 850, diperoleh kembalinya 600.000. Tahun 2017, penjualan tunai bersihnya 20 juta, penjualan kredit bersihnya 16 juta, jumlah yang dinyatakan sebagai kerugiannya 850, diperoleh kembalinya 600.000. Tahun 2018, penjualan tunai bersihnya 24 juta, penjualan kredit bersihnya 19 juta, jumlah yang dinyatakan sebagai kerugiannya 950, diperoleh kembalinya 500.000. Tahun 2019, penjualan tunai bersihnya 27 juta, penjualan kredit bersihnya 21 juta, jumlah yang dinyatakan sebagai kerugiannya 950.000, diperoleh kembalinya 400.000. Jumlah penjualan tunai bersihnya yaitu 103 juta, jumlah penjualan kredit bersihnya yaitu 82 juta, jumlah yang dinyatakan sebagai kerugiannya 4.350, jumlah diperoleh kembalinya 2.600. Berdasarkan data di samping dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya kerugian piutang yang diderita oleh PT Mulia tiap tahun bisa dinyatakan dalam persentase dari penjualan bersih sebagai berikut. Nah, yang pertama, menghitung persentase dari total penjualan tunai bersih. Ini di sini ada 4.350, itu diperoleh dari jumlah yang dinyatakan sebagai kerugian, kurangin 2.600, itu diperoleh kembali dibagi 103 juta penjualan tunai bersih dikali 100% sama dengan 1,17%. Ini sudah dibulatkan. Yang kedua, menghitung persentase dari penjualan kredit bersih. 4.350 jumlah yang dinyatakan sebagai kerugian dikurangin 2.600 diperoleh kembali dibagi 82 juta penjualan kredit bersih, ini dikali 100%
sama dengan 2,13%. Ini sudah dibulatkan. Pada tahun 2019, data dari pembukaan PT Mulia menunjukkan sebagai berikut. Penjualannya 250 juta, potongan tunai penjualannya 1 juta, retur dan potongan penjualannya 2 juta. Penjualan bersihnya 247 juta. PT Mulia menggunakan metode persentase dari total penjualan bersih, maka taksiran kerugian piutang untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut. 1,17% dikali 247 juta sama dengan 4.199. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2019, debitnya kerugian piutang itu 4.199, kreditnya cadangan kerugian piutang 4.199. Nah, di sini ada piutang wesel tagih atau surat perjanjian piutang merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang, biasanya disertai dengan bunga pada saat diminta pada waktu yang telah ditentukan di kemudian hari. Nah, di sini ada karakteristik wesel tagih. Yang pertama ada surat tersebut ditandatangani oleh orang atau perusahaan yang membuat janji. Yang kedua ada pihak yang berhak menerima uang dari wesel tagih disebut penerima pembayaran dan pihak yang membuat janji disebut mekar. Yang ketiga ada nilai nominal merupakan jumlah saat wesel disepakati di awal. Tanggal penerbitan merupakan saat wesel diterbitkan. Yang keempat ada tanggal jatuh tempo merupakan tanggal saat wesel harus dibayar. Yang kelima, periode wesel tagih merupakan periode waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo. Yang keenam, tingkat bunga merupakan tingkat bunga yang harus dibayar atas nilai nominal pada perjanjian wesel tagih. Selanjutnya, di sini ada pembuat janji adalah PT KBP dan penerima pembayaran PT SBD. Nilai nominal wesel tersebut adalah 2 juta dengan tingkat bunga sebesar 10% dan tanggal penerbitan adalah 10 Maret 2014. Periode wesel tersebut adalah 90 hari. Pada 6 Maret sampai 31 itu ada 15 hari. Kemudian bulan April ada 30 hari. Bulan Mei ada 31 hari. Dan di sini itu jatuh temponya tanggal 14 Juni. Jadi 14 Juni itu 14 hari. Kemudian dijumlahin sama dengan 90 hari. Maka tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 14 Juni dan perhitungan bunga dengan pembagian 360 hari. Selanjutnya, diasumsikan perusahaan telah menerima wesel tagih 6 bulan dengan bunga 10% tertanggal 15 Februari 2015 sebagai penyelesaian piutang tuan budi yang telah lewat jatuh tempo sebesar 10 juta. Pada saat perusahaan mencatat penerimaan wesel tagih, jurnalnya pada tanggal 15 Februari 2015 yaitu di debitnya ada wesel tagih sebesar 10 juta pada penjualan sebesar 10 juta. Dari versi di atas, tanggal jatuh tempo adalah 15 Agustus 2015. Maka pada tanggal jatuh tempo, kas yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut. Di sini nilai nominalnya yaitu 10 juta pada tanggal 15 Februari. Nilai bunganya 10% dikali 6 bulan dibagi 12 bulan, terus dikali 10 juta. Hasilnya sama dengan 500.000. Kemudian dijumlahin, jadi nilai jatuh temponya itu sebesar 10.500.000 pada tanggal 15 Agustus. Kemudian di sini jurnalnya pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 15 Agustus. Di debitnya ada kas sebesar 10.500.000 pada wesel tagih 10 juta dan pendapatan bunga 500.000. Kemudian diasumsikan wesel tagih yang diterima dari PT Budi ternyata tidak dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
Perusahaan yang memegang wesel tersebut memindahkan kembali nilai nominal dan jumlah ke piutang pelanggan, yaitu sebagai berikut. Jurnalnya pada saat piutang wesel tidak terkaji, yaitu 15 Agustus. Debitnya itu A sebesar 10.500.000, pada wesel tajiknya sekitar 10 juta, dan pendapatan bunga 500.000. Kemudian jurnal pada tanggal pelunasannya adalah di kasnya 10.500.000 itu di debit, dan di kreditnya ada piutang dagang sebesar 10.500.000. Selanjutnya, sebuah perusahaan telah melakukan transaksi penjualan dan dikeluarkan wesel pada tanggal 3 April, jangka waktu wesel 90 hari, bunganya 10% dengan nilai nominal 10 juta, dan tanggal jatuh tempo 1 Juni. Apabila wesel didiskontokan pada tanggal 5 April dengan tingkat diskonto 8%, maka periode diskonto adalah 57 hari. Di sini perhitungannya pada tanggal 5 April sampai 30 April itu ada 25 hari. Bulan Mei ada 31, kemudian jatuh temponya itu tanggal 1 Juni. Jadi 1 hari dijumlahin sama dengan 57 hari. Untuk menentukan besarnya harga jual atau pas yang diterima pada diskonto adalah sebagai berikut. Maka pada tanggal diskonto pas yang harus dibayarkan adalah nilai nominalnya ada 10 juta, bunganya 10% dikali 90 hari per 360 hari dikali 10 juta. Sama dengan hasilnya 250.000, terus dijumlahin hasilnya yaitu nilai jatuh temponya jadi 10.250.000. Terus diskontonya itu 8% dikali 57 hari dibagi 360 hari dikaliin 10.250. Hasilnya 129.833,34. Terus dikurangin, jadi kas yang diterimanya yaitu 10.120.166,67. Jadi jurnal pada tanggal diskonto tanggal 5 April yaitu di debit kasnya sebesar 10.120.166,67, pada piutang wesel 10 juta, dan pendapatan bunga 120.166,67. Sekian presentasi dari kami dari Hima Kunisma. Semoga dapat dipahami dan semoga UASnya diberikan kelancaran. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.